Polda Metro Jaya dan Puslapfor Bareskrim Polri selidiki peristiwa kebakaran di lantai dasar gedung Kementerian ATR BPN. Pihak Puslapfor Bareskrim Polri telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga sebagai pemicu kebakaran. Pasca kebakaran di lantai dasar gedung Kementerian ATR BPN, tim Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, mengatakan sejumlah barang bukti telah diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas. Telah dilakukan olah TKP. Tim dari Puslapfor telah melakukan olah TKP, didampingi rekan-rekan dari Polsek Kebayoran Baru, Polres Metro Jakarta Selatan, hingga tim penyelidik dari Subdit Kamnet di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sudah dilakukan. Kemudian dari TKP, tim penyelidik mengamankan beberapa barang dari TKP, antara lain abu, kemudian komputer yang terbakar, kemudian printer yang terbakar, kemudian ada sambungan listrik yang terbakar. Sebelumnya, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta terbakar pada Sabtu malam. Api muncul dari ruang Biro Hubungan Masyarakat Humas di lantai dasar gedung. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung berusaha memadamkan api agar api tidak meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Langsung jet. Yasmin segera meluncur, Cibolo, persilakan. Sabda. Jet. Kobaran api ini membesar saat melahap ruangan pabrik produksi plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah material seperti mesin printing ikut terbakar karena banyaknya zat kimia seperti tinta dan thinner yang mudah terbakar. Diduga, kebakaran ini dipicu akibat terbakarnya mesin blower usai tersambar percikan listrik di area tersebut. Api dengan cepat menjalar ke material lain dan membakar seluruh bangunan. Kondisi ini membuat panik para karyawan pabrik karena saat kejadian proses produksi plastik sudah dimulai. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ini seperti itu di pabrik plastik. Kemudian segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik. Mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban.
Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah, hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi eksekusi 2 rumah permanen di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Pemilik rumah mengamuk dan berusaha melawan petugas yang melakukan eksekusi. Periksa dulu di sebelah itu. Tidak ada surat-surat yang sama. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpatokan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sidang militer perdana kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Jakarta Merak yang menyeret 3 anggota TNI Angkatan Laut digelar hari ini di Pengadilan Militer 208. Agenda sidang hari ini merupakan pembacaan dakwaan. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer yaitu pasal 340 Jungto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan.
bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penggeledahan kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta dimulai sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ada 4 lantai yang digeledah oleh penyidik Kejagung, namun belum diketahui ruangan apa saja yang menjadi target penggeledahan di 4 lantai tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar belum merinci penggeledahan terkait dengan kasus apa. Menurutnya belum ada info lebih lanjut terkait penggeledahan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di kantor Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM. Selamat sore Syahreza, apakah sudah ada keterangan pers terkait penggeledahan ini merupakan kasus apa? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, betul sekali Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih melakukan penggeledahan di kantor Ditjen Minyak dan Gas milik Kementerian ESDM, dan memang hingga saat ini tim penyidik masih melakukan penggeledahan yang sudah berlangsung sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami melihat setidaknya ada 3 petugas yang beraktivitas berlalu lalang ke area kantor Ditjen Migas pada sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat membawa sebuah bingkisan. Ini ada 3 petugas tentunya yang menuju ke lantai atas. Informasi yang kami terima memang setidaknya ada 4 lantai yang dilakukan penyidikan ataupun penggeledahan, diantaranya ada lantai 8, 12, 15 dan juga 16, namun belum jelas bagian ruangan mana yang dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, dan memang penggeledahan ini dikonfirmasi langsung oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Memang benar ada penggeledahan pada hari ini, namun masih belum bisa diinformasikan terkait kasus apa yang terkait dengan penggeledahan pada hari ini. Namun Valeri dan juga pemirsa, bisa dipastikan kami bersama awak media lainnya masih menunggu keluarnya daripada tim penyidik daripada Kejaksaan Agung. Memang informasi yang kami terima ini tinggal menunggu beberapa waktu lagi hasil daripada penggeledahan yang dilakukan pada hari ini sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Namun kami masih menunggu apakah ini adalah kasus baru ataupun kasus lama yang berkaitan dengan beberapa kasus beberapa tahun lalu ataupun beberapa waktu yang sebelumnya. Namun bisa diinformasikan proses penggeledahan hari ini masih berlangsung, bahkan sudah lebih dari 5 jam sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu Valeri apakah nanti ada keterangan baru terkait ruangan apa yang digeledah dan apakah terkait dengan beberapa pejabat ataupun beberapa kasus lain tentunya. Namun bisa dipastikan penggeledahan hari ini masih berlangsung dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu hasil daripada penggeledahan dari kantor Ditjen Minyak dan Gas milik Kementerian ESDM tentunya. Sementara itu kembali ke Anda, Valeri. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari lokasi penggeledahan di kantor Kementerian ESDM Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti
kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Hutapea. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arief Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arief Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana. Dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual, bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi saling sindir antara dua pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arief Nasution terus bergulir. Rasman membantah telah melakukan kegaduhan karena tidak ada kontak fisik dengan hakim. Pasca sidangnya gaduh, bahkan ada pengacara yang naik ke atas meja. Pelapor sekaligus saksi kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea bersuara di media sosialnya. Menurut Hotman, tindakan pengacara seperti itu tidak akan disukai pengusaha-pengusaha. Para pengacara muda, Anda mau sukses, Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri, caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan, penampilannya dapat dipercaya. Kalau soal cengeng-cengeng sok jagoan, pengusaha itu punya koneksi di mana-mana. Sementara itu, Rasman mengklarifikasi kegaduhan tersebut. Rasman dan tim kuasa hukumnya sama sekali tidak ada kontak fisik dengan hakim. Bahkan sebagai terdakwa telah memposisikan diri dengan baik dan penurut. Saya sebagai terdakwa memposisikan diri secara baik dan nurut. Kalau ibaratnya jadi anak yang baik dalam rumah. Orang rumahan yang biasanya sangar, saya di situ ada yang bilang, "Yuk, Rasman itu kemarin kalau bicara itu kayak singa, sekarang jadi apa? Sudah kayak jadi kucing." Karena nggak bereaksi.
ada solidaritas sesama hakim. Emang kami apai hakim? Apakah ada Rasman menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bung Firdaus menyentuh fisik hakim? Terjadi sedikit kericuhan. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir. Akibat peristiwa ini, sidang akhirnya ditunda dan disoroti oleh Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan melarang perjalanan dinas luar negeri yang tidak perlu. Upaya ini dilakukan karena Presiden ingin ada penghematan demi menyelesaikan kebutuhan rakyat. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Ya pemirsa, anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu
yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Implementasi berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program ini membuat sejumlah penyesuaian dilakukan. Akibatnya, sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan, perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Dari kebijakan pangkas anggaran tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Lakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan, beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pada 29 Januari 2025, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo. Surat ini berisi efisiensi terhadap 16 pos belanja negara di seluruh kementerian dan lembaga. Efisiensi paling tinggi dilakukan untuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecek kesiapan Istana Kepresidenan Yogyakarta. Lokasi ini akan menjadi titik kumpul ratusan kepala daerah sebelum menjalani pembekalan atau retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan peralatan juga dipotong sebesar 73,3%. Atau retreat di... Surat ini juga mengatur efisiensi sebesar 56,9% untuk kegiatan seremonial. Sementara untuk perjalanan dinas dipotong sebesar 53,9%. Tidak hanya itu, biaya kajian dan analisis juga dipotong sebesar 51,5%. Budget untuk rapat, seminar dan sejenisnya juga dipotong sebesar 45%. Ya pemirsa, layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Kita akan membahasnya bersama Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Satria. Selamat sore Bung Hariko, apa kabar? Baik, selamat sore Mbak Valeri, sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat. Bung Hariko, ini hari pertama pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis. Evaluasinya seperti apa? Sudah berapa masyarakat yang mendaftar? Ya, terima kasih Mbak Valeri. Ya, hari ini kita menyaksikan ya pemandangan yang sangat mengharukan di Puskesmas. Yang pertama, warga negara yang berulang tahun bertambah kebahagiaannya. Karena selain bertambah usia, mereka juga mendapatkan hadiah dari negara berupa cek kesehatan gratis. Nah, ini amanat Undang-Undang 45 Pasal 28, setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ini juga janji dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu beliau menjanjikan waktu itu saat masa kampanye, pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa bayar alias gratis.
Jadi Mbak Valeri, ini CKG ini, cek kesehatan gratis ini sama dengan makan bergizi gratis. Yaitu sama-sama program hasil terbaik cepat. Bedanya kalau makan bergizi itu untuk 82 juta orang, kalau cek kesehatan gratis ini 281. Nah, tadi yang Pak Valeri tanyakan, itu per jam 11 ini sudah lebih kurang hampir 7.000 orang. Oke, 7.000 orang, dan per hari ini berapa banyak puskesmas yang melayani cek kesehatan gratis ini, Bung Hariko? Ya, 10.000 puskesmas ya. 10.000 puskesmas. Nanti untuk mekanismenya setelah ada diagnosa begitu, kalau ada merujuk ke penyakit serius, bagaimana nanti kemudian langkah selanjutnya? Ya, salah satu prinsip dari cek kesehatan gratis ini kan mencegah ya, lebih murah daripada mengobati. Nah, tadi yang kami lihat ya di puskesmas itu ya, yang penting kami sampaikan juga adalah yaitu yang kedua ya, kita melihat kerjasama, kolaborasi dan kekompakan dari ibu dan bapak kita, para menteri, wakil menteri, kemudian seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk menyukseskan program cek kesehatan gratis ini. Tadi kami sendiri mendapatkan tugas dari kantor komunikasi kepresidenan di Puskesmas Pasar Minggu. Nah, di sana tadi hadir Wakil Menteri Agama Bapak Romo Muhammad Sapi'i. Nah, bahkan beliau sangat begitu merasa penting program ini, beliau lewat website Kemenak dan bahkan tadi langsung di lokasi Bapak Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Sapi'i langsung mengimbau atau menginstruksikan seluruh jajaran Kemenak untuk mensosialisasikan program cek kesehatan gratis. Begitu Mbak Valeri. Nah, tadi menurut dokter ya, di puskesmas, Ibu Dokter Amelia, nah nanti ketika ada keluhan, ada bermacam-macam ya layanan yang diberikan. Dan jangan lupa tadi juga diberitakan oleh iNews juga ada layanan kesehatan mental juga, ini juga sangat penting untuk mencegah, kalau menurut Ibu Dokter tadi di puskesmas, ada yang curhat termasuk mencegah kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, setelah dicek nanti kalau memang ditemukan hal-hal yang perlu dirujuk, akan dirujuk kepada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Namun kalau kita melihat data Mbak Valeri, setiap tahun itu ada 600.000 orang Indonesia yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular. Di antaranya karena gaya hidup ya. Akhirnya jantung, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti orang tua saya atau orang tuanya Mbak Valeri atau siapapun keluarga kita, kalau lebih awal dia terdeteksi diabetes, kalau lebih awal dia terdeteksi sakit jantung, cek kesehatan gratis ini bisa menjadi deteksi dini sehingga mengubah pola hidup, sehingga tidak terjadi kematian yang mendadak. Sehingga misalnya dia seorang bapak bagi anaknya yang masih kecil, dia usianya bisa lebih panjang. Begitu Mbak Valeri. Oke Bung Hariko, ini kan banyak sekali layanannya tadi Anda sebutkan, bahkan hingga mencakup kesehatan mental. Ini harus ada screening terlebih dahulu dari aplikasi atau boleh langsung memilih layanan yang diinginkan, Bung Hariko? Ya, kami mengimbau dengan hormat kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita mendownload aplikasi Satu Sehat, dan pastikan aplikasi yang kita download itu betul-betul Satu Sehat dari Kemenkes. Jangan sampai terjadi penipuan. Nanti bisa dari situ akan diarahkan untuk segera terdaftar mengikuti cek kesehatan gratis gitu. Dan tentu bagi yang belum bisa mendownload, itu juga bukan kendala, bisa juga langsung datang ke puskesmas karena juga dilayani secara manual. Intinya jangan sampai ketika ada kendala, misalnya HP kita belum tidak support atau tidak mendukung untuk mendownload, kemudian kita putus asa, ya sudahlah, kalau gitu saya nggak usah cek kesehatan. Nah, jangan seperti itu, sebaiknya datang ke puskesmas. Kenapa? Karena ini uang rakyat ya. Jadi uang yang digunakan untuk
program dari Presiden Prabowo ini adalah uang kita, jadi mari kita manfaatkan uang rakyat itu untuk mengecek kesehatan kita. Jadi sebenarnya tidak ada syarat dari pemerintah untuk tes kesehatan gratis ini, ya. Jadi program ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat semuanya, dari petani, nelayan hingga pegawai negeri, semuanya, ya. Kalau mengenai ulang tahun itu lebih pada pengaturan jadwal supaya tidak menumpuk di satu waktu gitu loh. Selain itu juga kita menyampaikan ulang tahun itu maksudnya biar ada pesan dengan bertambahnya usia kita juga bertambah untuk menjaga kesehatan. Pokoknya seru banget lah tadi di Puskesmas itu, suasananya ceria, bahkan ada semacam koreografer yang gerakan yang tadi sama-sama kita latihan yel-yel tadi kan, ibu bapak-bapak, jadi yel-yelnya itu tadi semuanya pada ikut, pada seru. Jadi saya ulangi, C K G. Nah gitu. Kemudian satu sehat, semua sehat. Nah, begitu tadi. Layanan cek kesehatan gratis ini kado ulang tahun ya, Bung Hariko, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Terima kasih banyak Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Bung Hariko Wibowo Satria telah bergabung di Sore. Sehat selalu, Bung Satrio. Sehat, semua sehat. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo memantau langsung distribusi makanan bergizi gratis yang disiapkan. Tak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi kepada para siswa. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah, sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memantau langsung proses makan bergizi gratis di SMAN 10 Surabaya. Ada 1.166 kotak makan yang dibagikan kepada seluruh siswa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur mengunjungi SMA Negeri 10 Surabaya hari ini. Wakil Presiden melakukan pemeriksaan makan bergizi gratis. Kali ini makan yang disediakan sebanyak 1.166 paks untuk mencukupi seluruh siswa di sekolah ini. Wakil Presiden Gibran memasuki setiap kelas untuk menyapa langsung para murid dan guru serta melihat proses pembagian makan bergizi gratis. Para murid mengaku menu makan saat ini sudah semakin enak. Menunya beda dari kemarin, lebih enak dari kemarin. Tadi menunya apa aja, Mbak? Jadi menunya tahu bakso, terus ada pentol, ada sayur, ada buah rambutan, sama santan. Sementara itu, dari pihak sekolah mengaku kandungan pada makan siang gratis kali ini sudah mencukupi kebutuhan gizi anak didiknya meski menunya tanpa nasi. Setiap hari itu ada laporan dari DGN terkait dengan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Jadi misalnya karbohidratnya hari ini berapa kalori, lemaknya berapa kalori, itu semua ada. Setelah meninjau makan siang gratis, Wakil Presiden Gibran menghadiri pembukaan Kongres Muslimat NU di Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecek kesiapan Istana Kepresidenan Yogyakarta. Lokasi ini rencananya akan menjadi titik kumpul ratusan kepala daerah sebelum menjalani pembekalan atau retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau jalur keberangkatan 505 kepala daerah yang akan melakukan retreat di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu opsi jalur pemberangkatan kepala daerah yaitu transit di Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta. Transit di Gedung Agung ini direncanakan pada 21 Februari atau sehari setelah pelantikan di Istana Negara Jakarta pada 20 Februari mendatang. Dari Istana Gedung Agung, para kepala daerah nantinya akan menggunakan bus menuju Magelang untuk melakukan retreat di Akademi Militer. Dalam retreat nanti, para kepala daerah akan menerima 3 materi inti, mulai dari tupoksi, astacita, hingga pembekalan dari Lemhanas. Ini sedang meninjau ya, survei opsi-opsi dari lokasi. Ini adalah salah satu opsi di mana para kepala daerah itu mungkin akan berkumpul dulu di sini sebelum sama-sama berangkat ke Magelang. Jadi ada beberapa opsi. Ya, opsinya adalah berkumpul di Jogja. Nah, di Jogja salah satunya adalah titik ini. Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga ya, dan bisa diadakan dengan sangat sederhana, sangat simpel. Ini hanya titik temu saja, meeting point. Retreat bagi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah adalah kali pertama dilakukan. Retreat kepala daerah sama halnya dengan retreat Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang telah digelar tahun lalu. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, demi terciptanya peningkatan kapasitas SDM industri kreatif di daerah-daerah hingga mendukung ekosistem konten kreator dan event IP nasional, MNC Group siap untuk bekerja sama dengan pemerintah. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian serta mendukung beragam potensi anak muda Indonesia. Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibio menerima kedatangan Menteri dan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha dan Iren Umar dalam kegiatan media visit di iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kunjungan ini menjadi bentuk hubungan baik antara MNC Group dengan Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah terjalin lebih dari 30 tahun. Dan kami tentunya siap berkolaborasi dari MNC Group kalau memang dikira-kira diperlukan untuk share knowledge dan sebagainya. Kami punya kawan-kawan siap untuk terjun ke lapangan di daerah-daerah untuk support semua kegiatan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Pertemuan ini juga menumbuhkan kolaborasi seperti peningkatan kualitas SDM hingga membuat event yang mendukung anak muda khususnya pada bidang ekonomi kreatif. Kita punya semangat yang sama untuk membantu program Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, terutama untuk menjadikan ekonomi kreatif ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional. Nah, kolaborasinya kita juga sudah bicara beberapa hal, mulai dari peningkatan kualitas SDM sampai membuat event-event yang kira-kira memberikan ruang potensi kepada anak-anak muda Indonesia, terutama yang bergerak di bidang industri kreatif. Kalau untuk games, kita sudah melakukan hal tersebut mulai dari di bandara, aktivasi-aktivasi di bandara di mana adakan game corner. Kedepannya tahun ini kita adakan di 7 kota. Dan selain dari itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Kalau terkait kolaborasi dengan MNC, kita siap Bu, anytime. Kolaborasi yang dilakukan dapat membuka ruang lebih luas untuk mendukung potensi anak muda di Indonesia pada bidang ekonomi kreatif menjadi harapan dari kunjungan ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk mengenalkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo serta membahas perkembangan regulasi kepemiluan termasuk potensi perubahan aturan menjelang pemilu 2029. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap berkesempatan mengenalkan struktur baru dalam kepengurusan DPP kepada Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin saat melakukan kunjungan ke gedung KPU RI Jakarta. Kunjungan dalam rangka audiensi ini diterima langsung Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin bersama jajaran. Sebagai partai politik, Perindo yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini merasa perlu menjalin komunikasi dengan KPU RI sebagai penyelenggara pemilu agar dapat memahami perkembangan regulasi terbaru terkait kepemiluan. Ada kemungkinan banyak perubahan-perubahan perundang-undangan di dalam menyambut pemilu 2029. Seperti
presidensial threshold itu menjadi 0, kami percaya untuk parliamentary threshold juga akan menuju seperti itu. Karena dasar pemikiran atau dasar undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Partai Perindo berharap komunikasi antara Partai Perindo dan KPU terus terjalin dengan baik agar pemilu mendatang dapat berjalan lebih demokratis dan transparan. Dari Jakarta, Wenda Nura Indra Purnama iNews melaporkan. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar hari ini. Ribuan warga yang berulang tahun mendatangi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia untuk memeriksa kesehatan mereka. Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai hari ini 10 Februari 2025 di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program cek kesehatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih berpencar untuk meninjau sejumlah lokasi cek kesehatan gratis. Di antaranya Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan. Selain di Jakarta, hari pertama cek kesehatan gratis juga dimulai diberlakukan di Depok, Jawa Barat. Untuk melakukan cek kesehatan gratis, warga yang berulang tahun pada periode Januari sampai Februari 2025 bisa mendaftarkan diri hingga bulan April mendatang. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat dengan program ini. Jadi saya ucapin terima kasih sih, karena masyarakat antusiasmenya juga baik, teman-teman juga bantu ya. Pesan yang saya yang penting ya, rata-rata usia Indonesia kan 74. Kita pengen dong lebih tua dari itu kan usianya. Nah, semua macam penyakit, kanker, stroke, jantung, ginjal, itu sebenarnya penyakit kronis yang butuh waktu 5 tahun sampai benar-benar bisa parah. Kalau ketahuannya sejak dini, itu bisa ditangani dengan baik, jauh lebih murah juga. Dan jadi buat teman-teman, jargonnya ya, sangat penting untuk menjaga kita tetap sehat. Jangan sampai. Pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun ini menargetkan penerima manfaat sebanyak 280 juta warga Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah puskesmas siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Sejumlah menteri meninjau jalannya program tersebut di sejumlah puskesmas di beberapa wilayah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan kesiapan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya. Dengan adanya program cek kesehatan gratis, diharapkan masyarakat bisa mengetahui sejak dini kondisi kesehatan mereka dan bisa ditangani pengobatannya sebelum terlambat. Dari Depok dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan masyarakat bisa menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahunnya mulai Februari 2025. Lantas bagaimanakah mekanismenya? Berikut informasinya.
Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Sementara untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis.